Saya founder Nusantara Rhythm, membuka peluang usaha di bidang jasa, terutama musik sebagai building, pembuat instrumen musik. Ini beberapa instrumen yang saya buat, dipasarkan ke beberapa kampus juga dan beberapa peminat ataupun kolektor gitu kan. Usaha ini didirikan pada tahun 2016, tepat ketika saya baru mendapat proyek dari BUMN dan UNESCO merekonstruksi ulang beberapa dawai Nusantara yang tertempel di relief Borobudur. Motivasinya adalah karena beberapa instrumen tradisi Nusantara, khususnya dawai-dawai Nusantara itu tidak beredar luas di masih kalah pamornya dengan gitar, dengan merek-merek yang ternama seperti Yamaha, Gibson, dan lainnya. Saya berpikir ini adalah salah satu peluang sebuah instrumen dawai, khususnya yang menyerupai gitar, ini juga bisa bersaing di era pasar hari ini. Kami juga membuat salah satu program menganalisa, meriset, ataupun membuat beberapa program yang sekiranya itu salah satu strategi untuk mempertahankan pengetahuan tradisional, khususnya di bidang musik. Karena ini segmented ya, karena sekali jual juga produknya high-end, handmade juga. Minimal kami 1 tahun memproduksi kurang lebih 15 unit saja. Pasarannya kemarin ada beberapa yang dibeli kawan di Rusia juga ada, dan masih 2 ya pasarnya, di Rusia dan Amerika gitu kan. Intinya pengetahuan tradisi itu akan selalu mempunyai nilai peluang yang baik untuk produksi ya di wilayah-wilayah scoring kekinian gitu. Kemarin kami juga bikin salah satu backsound perusahaan kamera Leica, kami juga pernah mengerjakan itu. Semoga kedepannya kita bisa selalu bersinergi. Kita juga mensupport program kegiatan pemerintah dan sebaliknya. Pemerintah juga bisa mensupport kegiatan dari teman-teman muda kreatif yang bergerak di bidang building instrumen tradisi. Jenis usaha yang saya lakukan adalah perdagangan dan distribusi dari produk-produk kecantikan atau skincare hingga ke pabrik skincare. Usaha ini didirikan mulai dari tahun 2020, di mana itu saya mendirikan pabrik pertama saya untuk mensupport dari brand-brand yang saya kelola. Kemudian hingga saat ini alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk mendirikan pabrik kedua yang ada di Seliwung, di Situbondo, dan insya Allah nanti pabrik ketiga yang insya Allah akan didirikan di Uzbekistan yang sekarang sedang proses pembangunan. Motivasinya adalah berawal dari menjualkan merek orang lain, dimana kok menarik sekali ini. Saya didukung oleh istri saya yang sebagai pemasar, jadi akhirnya saya menciptakan sebuah pemikiran, kenapa kok tidak saya membuat merek saya sendiri. Dan pada akhirnya saya menciptakan merek saya sendiri, kemudian cukup diterima oleh pasar, hingga akhirnya terkumpullah modal untuk kenapa nggak sekalian bikin pabriknya. Nah, disitulah saya mulai berpikir bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dengan mendirikan pabrik skincare. Produk skincare saya sudah diterima di seluruh Indonesia, dan kemudian sekarang progres untuk pemasaran di Malaysia. Dan nanti kedepannya, rencana kedepannya yang insya Allah akan diselesaikan di kuartal 4 di tahun 2025, kita akan memasarkan produk lokal Indonesia di Uzbekistan dan di Asia Tengah sambil menunggu pabrik ketiga saya selesai. Pastinya kita harus menyesuaikan diri dengan sistem online shop dan e-commerce. Jadi kita menyesuaikan dengan apa e-commerce yang lagi tren. Jadi memanfaatkan sistem afiliator, kemudian melakukan live streaming, dan kemudian memanfaatkan sosial media dalam pemasarannya. Itu wajib dilakukan karena tidak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi suatu saat akan menguasai Indonesia ataupun secara global. Harapan saya sebagai pengusaha di Situbondo, pemerintah daerah mensupport ekosistem usaha para UMKM, kemudian melindungi investasi dari berbagai gangguan eksternal, membantu mensupport terciptanya The Local Unilever, di mana diharapkan menjadi solusi dari hegemoni produk-produk brand asing, kemudian menggelorakan cinta produk Indonesia. Awal mula saya membentuk usaha ini sekitar tahun 2017. Diawali dari saya itu ikut pelatihan yang diadakan oleh Disperindak. Setelah pelatihan saya melanjutkan usaha itu sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai saat ini pemasaran saya sudah mulai dari wilayah timur itu di Labuan Bajo. Setelah itu di Bali, itu ada di Krishna sama di Joger. Dan kalau untuk di daerah Situbondo, itu ada di Indomaret Situbondo, dan juga di Roxy, toko oleh-oleh Pasesi, sama di Utama Raya. Untuk di luar kabupaten, kita ada di
Banyuwangi, terus ada juga di Jember, di Probolinggo, Surabaya, dan juga di Jakarta. Harapan untuk pemerintah, saya ingin tetap mendampingi kami selaku UMKM dan juga pemerintah ikut membranding produk UMKM yang ada di Situbondo. Kami mengolah bermacam-macam produk yang bahan baku utamanya adalah ikan. Produk utama kami adalah abon ikan. Jadi ada abon tuna, ada abon cakalang, ada abon lele. Dapur Sehati hadir sebagai solusi untuk membantu para ibu yang sibuk tapi tidak punya waktu untuk memasak. Jadi Dapur Sehati ini dibuat tanpa menggunakan MSG dan pengawet, sehingga tetap aman untuk anak-anak dan seluruh keluarga. Produk Dapur Sehati itu bisa didapatkan secara online. Kita sudah ada di beberapa kota besar karena kami bekerja sama dengan banyak seller-seller marketplace. Di Situbondo bisa didapatkan di Pasesi dan di Roxy Situbondo. Harapan kami kepada Pemkab, dukungan yang pasti, sinergi selalu dengan kami. Kami berharap juga kami dikasih kesempatan juga untuk pameran di tingkat nasional maupun internasional supaya nanti lebih banyak lagi orang yang kenal produk kami dan bisa bekerja sama dengan kami. Argo Purwalida sendiri berdiri di tahun 2016, fokus pada pengolahan kopi specialty grade. Kita adalah badan usaha di bawah yayasan, di mana 20% profit masuk untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabdari Anada. Saat ini Argo Purwalida sudah memiliki pasar di dalam negeri berjumlah sekitar 500 kedai kopi dan roastery, dan kita juga sudah mensuplai ke luar negeri, ekspor ke beberapa negara, diantaranya Middle East, kemudian ada pasar Eropa, kemudian juga ada di Asia, di Jepang, dan ada di Taiwan juga. Jadi saat ini kita mengolah hampir sudah 400 ton ceri per tahun. Jumlah tenaga kerjanya ada sekitar 60 orang lebih. Dan harapan ke depan pemerintah bisa lebih mendukung, terutama terkait pendanaan, karena banyak order ekspor yang masuk belum bisa dipenuhi karena keterbatasan akses modal. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi pembuatan website, top-up games, yang pada awalnya saya adalah seorang content creator. Namun di pertengahan jalan saya menemukan formula di mana saat ini banyak sekali anak-anak Indonesia terutama ya yang sangat marak sekali di dunia mobile games. Nah, dari situlah peluang tersebut saya manfaatkan sebaik mungkin, di mana ini merupakan market yang sangat besar sekali, terutama di Indonesia. Untuk saat ini kami merupakan distributor terbesar di Indonesia ya, dan jangkauan kami saat ini selain di Asia Pasifik, Bang Jeff ini sudah merambah ke market Eropa di dunia top-up games ini, dan kami telah dipercaya oleh banyak perusahaan besar, terutama publisher games seperti Montul, Mobile Legends, Garena dan sebagainya, untuk menjadi salah satu distributor resmi di Indonesia. Dan harapan saya untuk warga-warga Situbondo terutama ya, jangan patah semangat, jangan pernah minder meskipun kita berasal dari desa, bukan dari suatu perkotaan. Harus yakin sebagai warga Situbondo kita bisa punya peluang untuk bersaing di market-market nasional maupun internasional. Itu aja sih. Saya bergerak di bisnis peternakan domba, Bahkung Farm. Jadi kita adalah santri. Jadi kita walaupun menjadi santri, kita tetap harus optimis. Usaha apapun yang dilakukan, bahwa kita masih bisa. Bahwa menjadi santri tidak harus malu. Kayak kita nih, bisnis peternakan domba. Kenapa kita memilih bisnis domba? Karena memang Kanjeng Nabi Rasulullah SAW dan para nabi-nabi terdahulu itu juga bagian dari mengembala domba. Harapannya tentu bisnis ini terus berkembang, tidak hanya manfaat buat kita, tapi juga manfaat buat sekitar. Makanya dari itu kami juga bangun kemitraan. Jadi siapapun yang mau beternak, jadi bisa bermitra dengan kita siapin domba-dombanya. Terus baik fattening ataupun breeding, dan bahkan yang tidak kalah penting, teman-teman tidak harus punya jualan domba, tapi juga bisa menjadi bagian dari penjualan domba, yang menjadi reseller kita. Untuk harapan pemerintah tentu bagaimana bisa terus didampingi,
bagi peternak, bagi bisnis. Bagaimana domba-domba ini bisa menjaga kualitasnya, didampingi bagaimana pasarnya bisa tidak hanya di wilayah kabupaten, tapi juga di luar kabupaten, untung-untung bisa sampai ke luar negeri. Sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, karena peluang usaha masih ada di depan mata. Selaku UMKM di Fabel yang menuju di produksi kerupuk bintang rasa. Kenapa saya menerjuni ke pekerjaan di kerupuk? Karena produksi kerupuk itu sangatlah mudah, praktis, dan mudah terjangkau. Bisa dititip-titipkan di semua toko, warung, dan toko-toko Madura. Saya menekuni pekerjaan ini mulai tahun 2009. Jadi sampai saat ini saya tetap produksi kerupuk bintang rasa. Harapan saya terhadap pemerintah Kabupaten Situbondo, ada dampingan dari pemerintah Kota Situbondo untuk bisa menjangkau luas produk UMKM saya ke luar kota, dampingi masyarakat Situbondo dengan UMKM agar perekonomian masyarakat Situbondo itu terus meningkat melalui UMKM. Saya salah satu pengusaha pariwisata yang ada di Kabupaten Situbondo. Saya melakukan bisnis ini dari 2013. Alhamdulillah, kita memiliki beberapa brand. Ada di khusus untuk travel, itu ada Kusumeda Tour. Kemudian kita punya sepeda wisata, namanya Sepeda Kita. Dan yang terakhir, yang baru adalah Kayu Glamping, di mana hal tersebut adalah menikmati pengalaman yang ada di alam dengan cara yang premium. Harapan saya bisa bersinergi untuk mengembangkan Kabupaten Situbondo dalam tata pengelolaan pariwisata yang lebih baik dan lebih maju. Dengan harapan banyaknya wisatawan yang datang ke Situbondo, perputaran ekonomi semakin berkembang. Kami dari Sabitah Craft, kami mempunyai produk daur ulang berupa EcoSofa. EcoSofa itu adalah produk daur ulang yang terbuat dari EcoBrick dan susunan botol plastik. Kami memulai usaha ini dikarenakan kekhawatiran kami dengan limbah-limbah plastik yang berada di sekitar lingkungan kami. Kami mulai usaha ini dari tahun 2020. Nah, dari situ kami mulai mencoba membuat EcoBrick. Harapan kami, produk kami bisa dikenal lebih luas lagi, bisa ke seluruh Indonesia dan bahkan bisa sampai ekspor ke luar negeri. Ya, saya sangat senang batik ya. Saya juga koleksi batik. Waktu SMP juga sudah pernah diajari cara membuat batik. Setelah pulang dari Jerman, membantu pemasaran sanggar-sanggar batik Situbondo. Satu hal adalah pelestarian kebudayaan. Yang kedua, ini juga perihal pemberdayaan masyarakat. Saya juga punya angan-angan bahwa batiknya Situbondo itu tidak melayani pasar lokal saja, tapi juga keluar kabupaten, kalau bisa juga satu saat juga ke luar negeri. Saya harapkan dari pemerintah sertifikasi halal untuk sanggar-sanggar batik Situbondo. Situbondo siap untuk produksi dan memasarkan produk-produk skalanya nasional. Atau untuk kebutuhan umroh atau apapun, saya juga mengembangkan produk batik, table runner, bed runner-nya hotel, ya, selendang, odeng yang tradisional. Jadi batik itu sangat kaya dan sayang kalau umpamanya kita hanya produksi untuk baju saja, dan semakin banyak produknya, pemasarannya itu akan juga semakin meningkatkan perekonomiannya Situbondo. 266 Marikultur adalah hatchery atau unit pembenihan ikan laut yang berfokus pada produksi benih, kerapu, kakap yang berkualitas tinggi. Kami berkomitmen mendukung industri budidaya laut dengan benih yang sehat, adaptif, dan siap tebar. Usaha ini telah dirintis sejak tahun 2000 sebagai usaha keluarga. Kemudian pada tahun 2018, di bawah kepemimpinan Arik M. Irsyad, usaha ini berkembang secara lebih profesional memenuhi kebutuhan pasar ekspor dan domestik. Saat ini benih produksi kami telah menjangkau berbagai wilayah Indonesia, serta diekspor ke Malaysia dan Vietnam. Keunggulan kami terletak pada konsistensi kualitas, survival rate yang tinggi, serta layanan purna jual yang mendampingi pembudidaya dari awal hingga panen.
Harapan kami kepada pemerintah daerah adalah adanya dukungan nyata pada pelaku pembenihan lokal, mulai dari kemudahan perizinan, kepastian tata ruang, hingga fasilitasi pasar. Dengan kolaborasi yang kuat, kami percaya industri perikanan budidaya di daerah bisa semakin maju dan mandiri.